Pernah kepikiran gak sih gimana cara paling jitu buat ngebangun karakter anak yang hebat? Jawabannya tuh ternyata ada di sebuah kemitraan yang sering kali kita lupakan. Kerjasama yang solid antara guru di sekolah dan orang tua di rumah. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa kolaborasi ini jadi kunci utamanya. Nah, ini dia nih teka-teki yang sering bikin guru dan orang tua garuk-garuk kepala. Di sekolah, anak bisa disiplin banget, sopan santunnya oke. Tapi begitu sampai di rumah, kok kayak beda orang ya? Nilai-nilai baik itu seolah-olah menguap begitu aja. Rasanya tuh kayak ada tombol reset pas mereka keluar dari gerbang sekolah. Sebenarnya apa sih yang bikin jadi begini? Dan ternyata, biang kerok utamanya itu sederhana banget, inkonsistensi. Coba deh bayangin, anak-anak kita ini seolah hidup di dua planet yang beda setiap harinya. Planet sekolah dan planet rumah. Kalau aturan main di kedua planet ini beda, ya wajar aja mereka bingung. Pendidikan karakter itu nggak bisa sukses kalau cuma jadi tanggung jawab satu pihak aja. Oke, masalahnya jelas. Terus, gimana cara kita menyatukan dua dunia ini? Nah, kita akan lihat sebuah kerangka kerja yang keren banget. Namanya Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Ini adalah pendekatan terpadu yang dirancang khusus untuk menyamakan frekuensi antara sekolah dan rumah. Apa aja sih 7 kebiasaan itu? Kekuatannya ada di kesederhanaannya. Mulai dari bangun pagi, ibadah, olahraga, sampai tidur cepat. Ini bukan teori yang ribet sama sekali. Ini tentang aksi-aksi kecil sehari-hari yang kalau dilakukan terus-menerus bakal jadi fondasi karakter yang super kokoh. Tapi ya kebiasaan ini nggak bisa tumbuh sendirian. Keberhasilannya itu bergantung banget sama ekosistem yang mendukung, yang disebut catur pusat pendidikan. Jadi ada 4 pilar nih, keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Ini bukan cuma 4 pilar yang berdiri sendiri-sendiri, tapi sebuah jaring pengaman. Ketika keempatnya bersinergi dan menyuarakan nilai yang sama, fondasi karakter anak jadi nggak tergoyahkan. Oke, konsepnya kedengeran bagus banget ya. Tapi, gimana cara kita mengubah teori ini jadi aksi nyata di lapangan? Yuk kita bongkar 4 pilar praktis untuk mewujudkan kolaborasi ini. Pilar pertama, dan ini krusial banget, adalah sinkronisasi. Coba kita pikirin deh, kebiasaan kayak tidur cepat atau makan sehat, itu kan dominan terjadinya di rumah. Sementara gemar belajar itu lebih banyak diasah di sekolah. Nah, dua arena ini harus nyambung. Apa yang diajarkan di rumah harus didukung di sekolah. Begitu juga sebaliknya. Jadi, tercipta siklus yang konsisten dan saling menguatkan. Lalu gimana cara kita mastiin sinkronisasi ini beneran jalan? Nah, disinilah sebuah alat sederhana tapi super ampuh berperan. Lembar catatan harian. Jangan anggap ini sekedar kertas laporan biasa, anggaplah ini sebagai jembatan komunikasi harian antara guru dan orang tua. Pembagian perannya juga jelas banget. Guru fokus sama apa yang terjadi di sekolah. Sementara orang tua mengamati dan memvalidasi apa yang terjadi di rumah. Nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih berat. Dua-duanya adalah mitra setara dalam satu tim yang tujuannya cuma satu, kesuksesan si anak. Prosesnya pun berjalan dalam siklus bulanan yang rapi dan teratur. Mulai dari guru bagiin lembar catatan, terus diisi setiap hari, direkap di akhir bulan, dan ditutup dengan sesi konsultasi. Ritme ini memastikan semua pihak tetap satu jalur dan selalu ada waktu untuk refleksi bareng buat perbaikan ke depannya. Tapi ini nggak bakal terasa kayak tugas yang ngebosenin buat anak. Tenang, disinilah sentuhan ajaibnya, gamifikasi. Ubah proses validasi ini jadi permainan yang seru. Pakai stiker bintang, kasih cap gambar lucu, atau biarkan anak sendiri yang menempelkan hadiah mereka. Ini bisa mengubah kewajiban jadi sebuah pencapaian yang mereka tunggu-tunggu setiap hari. Catatan harian itu alat yang hebat, betul. Tapi kemitraan yang sejati itu butuh lebih dari sekedar secarik kertas. Yuk kita lanjut ke pilar berikutnya yang fokusnya pada komunikasi dan partisipasi aktif. Kemitraan yang solid itu butuh komunikasi dua arah yang aktif, bukan cuma laporan searah pas bagi rapor. Bayangin deh, ada pertemuan rutin di mana guru dan orang tua bisa saling sharing. Guru kasih tips praktis buat di rumah, dan orang tua cerita tantangan nyata yang mereka hadapi. Ini baru namanya dialog, bukan monolog. Dengerin deh kutipan yang satu ini, jelek banget. Ini pengingat buat kita semua bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Gerbang sekolah itu bukan garis finish buat peran orang tua, tapi justru jadi titik start untuk sebuah kolaborasi. Nah, ini membawa kita ke pilar terakhir yang paling transformatif, keterlibatan aktif. Filosofinya simpel banget. Orang tua itu bukan penonton di tribun, tapi pemain kunci di lapangan. Bahu-membahu bareng para guru.
Dan ada banyak banget cara praktis buat terlibat. Contohnya lewat kelas inspirasi. Seorang ayah yang profesinya koki bisa datang dan berbagi soal makanan sehat. Atau para ibu bisa bantu mengorganisir acara bakti sosial. Keterlibatan kayak gini nunjukin ke anak kalau orang tua mereka peduli dan jadi bagian dari komunitas sekolah mereka. Setelah kita bahas semua pilar ini, kita sampai di pertanyaan paling penting. Kenapa sih semua upaya ini berharga banget? Apa hasil akhirnya? Nah, inilah intinya. Ketika seorang anak melihat dan merasakan nilai-nilai yang sama diajarkan di kelas dan dipraktikkan di meja makan, karakter itu nggak lagi jadi sekedar hafalan. Karakter itu meresap, jadi bagian dari diri mereka secara alami. Karena konsistensi itu melahirkan keyakinan. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua, baik sebagai guru, orang tua, atau anggota masyarakat. Apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk memulai kolaborasi ini? Mungkin sesederhana bertanya ke anak, ceritain dong hal paling seru di sekolah hari ini apa? Karena jembatan terkuat itu selalu dibangun dari percakapan pertama.